Mohon maaf ada sedikit gangguan. Baik, kita lanjut lagi sampai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, hal-hal apa saja yang bisa terjadi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama itu adalah sikap egois, terlalu mementingkan diri sendiri. Ya, ini biasanya warga negara kita ini banyak sekali menuntut hak-hak kita, banyak menuntut hak kepada negara kita, tapi kita lupa akan kewajiban kita, gitu kan. Kita minta sama negara kita untuk dapat penghidupan yang layak, dapat kesehatan yang baik, tapi kita lupa kita punya kewajiban kepada pemerintah untuk menjaga nama baik pemerintahan kita, gitu. Pemerintah kita sudah memberikan hak kesehatan kepada kita, sudah diberikan BPJS, kita sudah diberikan berobat secara gratis, tapi kita lupa kewajiban kita, misalkan untuk membayar pajak dan lain sebagainya. Kita tidak mementingkan kewajiban, kita lebih mementingkan hak kita. Itulah yang dapat merusak atau yang dapat terjadinya kita melakukan pelanggaran hak dan kewajiban. Lalu yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini dia juga sama, kita tahu bahwa kita sebagai warga negara yang baik, kita itu harus saling menghormati warga negara yang lain, ya. Warga negara yang lain ini mempunyai kepercayaan berbeda-beda, mempunyai perbedaan yang pekerjaan yang berbeda-beda, mempunyai suku dan budaya yang berbeda-beda. Kita semua harus memahami itu semua. Kita harus saling bersinergi untuk saling tolong menolong, saling membantu, saling mensupport satu sama lain dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, sikap tidak toleran. Ini juga bisa merusak negara kita dan bisa menyebabkan kita menjadi orang yang melakukan pelanggaran hak dan kewajiban. Misalkan kita sikap tidak toleran terhadap suku, kita suku Jawa itu selalu menganggap buruk suku Betawi, misalkan seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Semuanya suku itu sama. Kita sama berada di satu negara yang sama, yaitu negara Indonesia. Semuanya sama. Tidak ada perbedaan, entah itu dari suku Dayak, suku Dani, suku Betawi, suku Jawa, itu semua sama. Kita semua mempunyai keunikan masing-masing, tapi bukan perbedaan. Kita mempunyai keunikan, bukan perbedaan. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka pasti kita akan bersikap toleransi terhadap orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Ini juga menjadi hambatan. Nah, sekarang di mana teknologi sekarang sudah semakin maju, tapi kenyataannya kita sebagai pengguna teknologi tidak bisa menggunakan secara positif, ya. Kita lebih banyak menyebarkan berita hoax, kita lebih banyak menyebarkan berita-berita yang tidak valid kebenarannya. Kita banyak menyebarkan berita-berita mengenai mengujarkan kebencian kepada orang lain dan lain sebagainya. Itu harus kita kelola dengan baik, ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan di zaman yang serba modern ini supaya untuk lebih mempermudah pekerjaan kita, bukan sebaliknya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ini juga menjadi sebuah masalah ketika para penegak hukum sudah tidak lagi bisa menegakkan hukum secara adil, di mana orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi itu lebih ditakuti, ya. Hukuman yang para pelaku kejahatan korupsi yang mereka mengkorupsi uang negara triliunan itu cuma dihukum 5 tahun. Berbeda dengan orang yang hanya maling ayam misalkan, itu bisa dihukum 3 tahun, Mbak. Kalau kita lihat lagi, mungkin ayam hanya 50.000, sedangkan korupsi dilakukan 1 triliun. Itu berbeda sekali, gitu kan. Itu ketika aparat penegak hukum sudah tidak adil, maka ini pelanggaran hak dan kewajiban kita itu sudah dilanggar oleh mereka. Karena kenapa? Tadi kita sudah jelaskan, hak kita itu untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Seperti itu. Lalu penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan juga banyak dilakukan oleh kita, ya. Orang-orang
DPR di sana misalkan, contoh kecilnya dia diberikan mobil dinas, tapi di mobil dinas tersebut malah digunakan untuk jalan-jalan liburan oleh keluarganya bukan untuk dinas, itu sudah melanggar hak, itu sudah melanggar kewajiban mereka. Atau mungkin bahkan kita sebagai seorang bos perusahaan, kita memperkerjakan karyawan kita dengan gaji yang kecil, sedangkan karyawan kita harus bekerja dengan sangat giat setiap hari, masuk lebih dari 8 jam, itu sudah melanggar hak dari karyawan tersebut, dan kita sudah eh, menjadi pelaku pelanggaran hak seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, di sini walaupun memang eh, apa namanya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban ini tidak sepenuhnya berhasil semuanya, tapi alangkah baiknya kita memang lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Lebih baik kita mengurangi kasus pelanggaran itu, karena kalau sampaikan tidak ada kasus pelanggaran hak dan HAM memang sangat susah, sangat butuh proses yang sangat panjang. Maka dari itu ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya. Yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan. Ini dia yang tadi kita sudah jelaskan, di mana para penegak hukum ini sudah tidak lagi bekerja sesuai dengan pedomannya, maka itu harus didaur ulang kembali, harus ditegakkan kembali bagaimana peranan-peranan para penegak hukum dan lain sebagainya. Itu harus dikelola kembali, harus dikaji ulang kembali. Lalu mengoptimalkan peran lembaga-lembaga terkait. Ya, di sini kita untuk kasus penanganan HAM, kasus penanganan hak dan kewajiban ini ada banyak lembaga ya, ada lembaga KPK, Ombudsman, ada Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan dan lain sebagainya. Itu kita harus optimalkan sebaik-baiknya kinerja dari mereka gitu. Lalu ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini juga menjadi sama ketika mungkin banyak sebagian kita yang merasa bahwa kenapa kita tidak melakukan kewajiban kita untuk membayar pajak, karena pelayanan publik dalam membayar pajak ini sangat lama, birokrasinya sangat panjang, sangat susah gitu. Makanya kita malas untuk membayar pajak. Itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Maka dari itu kan sekarang pemerintah Jawa Barat sudah membuat pajak lewat online, seperti itu sudah lebih mudah lagi. Itu upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, lalu meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini juga penting, di mana masyarakat harus diberikan kepemahaman oleh pemerintah bahwa kita ini di Indonesia mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban yang harus kita jalankan. Lalu juga meningkatkan kerjasama yang harmonis ya, kerjasama yang harmonis antara masing-masing lembaga, antara sesama masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, dan lain sebagainya, untuk sama-sama kita saling bekerja sama menegakkan hak dan juga melaksanakan kewajiban. Mungkin cukup sekian penjelasan materi pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan sempurna. Tetap semangat walaupun kita dalam masa pandemi seperti ini melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita bisa melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Kalian bisa searching langsung apa yang harus kalian ketahui. Jadi jangan berputus asa. Tetap semangat karena kalian sudah di tingkat akhir. Satu jenjang lagi kalian ke tingkat kuliah perguruan tinggi. Tetap meraih cita-cita kalian yang kalian inginkan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.